Ya, untuk membahas kira-kira seperti apa teknologi augmented reality dalam museum ini, kita akan membahasnya dengan Ibu Wahyuni selaku edukator Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Selamat pagi Ibu Wahyuni, apa kabar Bu? Selamat pagi, Selamat baik, kabar pagi. baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi. Ini kita lihat di museum ada teknologi baru Bu dan memperingati detik-detik proklamasi atau memperingati HUT RI ke-75. Apa saja yang diadakan di museum ini Bu? Ya, setiap tanggal 16 Agustus kita mengadakan kegiatan Tapakles Proklamasi. Tujuan Tapakles Proklamasi itu merupakan sebuah kegiatan yang mengajak para peserta untuk menyusuri kembali jalur-jalur yang dilalui saat 75 tahun para pendiri bangsa untuk menyusuri kembali jalur-jalur tersebut. Nah, Tapakles Proklamasi ini, yang biasa dilakukan kita berjalan kaki dari museum menuju Tugu Proklamasi, karena adanya pandemi tentu tidak bisa dilaksanakan kembali, sehingga pihak museum, bercoba berpikir kreatif bagaimana caranya kita tetap mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan semangat kemerdekaan dan nilai juang proklamasi dengan tetap menjalankan prosedur kesehatan, tetap menjaga jarak dan juga, tidak membuat kerumunan, sehingga diadakanlah kegiatan tapak tilas secara daring. Jadi kita adakan kegiatan Pekik Merdeka, tapak tilas proklamasi kemerdekaan yang kita siarkan secara live melalui akun kanal YouTube Museum Perumusan Naskah Proklamasi kemarin tanggal 16 Agustus mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Baik. Ada berbagai acara terus di sana sih, Baik, Ibu ya. di sini juga katanya diputarkan ada pemutaran sosiodrama Ya. yang menceritakan tentang perjuangan pahlawan. Nah, apakah film ini langsung diputarkan juga dan sebenarnya karya siapa film tersebut? Oke, jadi, sosiodrama reka ulang, peristiwa proklamasi merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada Tapras Proklamasi. Dari rangkaian acara tersebut dibuka kemarin oleh Bapak Dr. Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kita juga ada kegiatan pagelaran tari dari Wayang Orang Barata, kemudian juga ada diskusi dengan Ibu Mutia Hatta, dengan Bapak Prof. Joko Marihandono dan Bapak Hendy Jo, kemudian juga ada pertunjukan live musik, ada juga Kikan, penyanyi yang juga ikut tampil di sana, dan juga tadi yang disampaikan ada pertunjukan reka ulang peristiwa proklamasi yang dilakukan oleh komunitas Reenactor Bangor. Nah, Reenactor Bangor ini merupakan komunitas sejarah, sekumpulan orang-orang yang sangat mencintai sejarah yang membuat reka ulang peristiwa bersejarah. Jadi komunitas ini merupakan komunitas yang bukan komunitas yang ada ADR dan sebagainya, mereka hanya kumpulan orang-orang pecinta sejarah yang melakukan reka ulang peristiwa bersejarah seputar proklamasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Baik. Nah, di museum ini juga ada teknologi augmented reality. Melalui, teknologi jadi orang-orang bisa meminimalisir jumlah pengunjungnya di dalam museum ya. Ini ceritakan Iya. dari mana, ide ini dan prosedurnya bagi pengunjung yang ingin masuk menggunakan teknologi ini seperti apa, Bu? Ya, jadi, selama masa pandemi ini tentunya Museum Perumahan Naskah Proklamasi mengadakan berbagai, penyesuaian dalam menjalani, normal adaptasi kebiasaan baru ini. Salah satunya adalah pertama, menyiapkan cuci tangan di depan museum, juga menempatkan petugas untuk mengukur suhu pengunjung, kemudian ketika pengunjung datang ke museum, mereka bisa membayar tiket secara cashless dan juga menikmati museum secara digital, yang disampaikan yaitu augmented reality. Bagaimana caranya? Jadi pengunjung bisa mendownload aplikasi secara gratis untuk menikmati koleksi-koleksi yang ada di museum. Jika mereka sudah mendownload aplikasinya dan mengarahkan handphonenya ke koleksi museum, maka akan muncul video yang menceritakan cerita mengenai koleksi tersebut. Dan juga selama masa pandemi ini, karena kita tidak menggunakan lagi ruang audiovisual, maka kita tampilkan virtual assistant, di mana pengunjung bisa menonton film melalui virtual assistant tersebut. Dan juga ada komik digital, dan selain itu juga kita mengaktifkan
media sosial di mana kita mengajak para masyarakat untuk tetap mencintai sejarah bangsa ini tanpa perlu datang ke museum karena pandemi ini. Jadi melalui Instagram, Twitter, dan juga YouTube kita tampilkan semua seperti museum digital, komik digital, tur virtual. Jadi pengunjung bisa menikmati museum tanpa harus datang ke museum. Baik, Baik. ternyata teknologi ini memang bisa menjadi jembatan ya Dika untuk Menjadi belajar. solusi Iya. juga. Betul. Nah, kemudian apa nih Bu pesan dari Ibu agar anak-anak muda terutamanya bisa ke sana, ke museum? Karena kan anak-anak muda ini agak sungkan ya belajar ke museum. Apa Bu pesan yang mau disampaikan kepada generasi muda agar tetap bisa belajar sejarah dan mencintai bangsanya sendiri? Ya, jadi saya mengajak generasi milenial sekarang untuk menggunakan dunia dari tangannya. Sekarang kan kita pasti pegang gadget nih, nah itu sudah menjadi dunia kita. Jadi gunakanlah gadget itu untuk kita mencari tahu tentang sejarah bangsa kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang mengetahui sejarah bangsa ini, siapa lagi? Nah, bagaimana caranya? Jadi kita bisa melalui akun media sosial di museum yang kita ceritakan, kita bisa mencari tahu apa saja sih yang ada di museum, bagaimana sejarahnya, dan juga melalui ada yang namanya kita mempunyai program rutin yaitu Serenda Sejarah, di mana setiap Sabtu kita ada video mengenai bincang-bincang tentang peristiwa bersejarah dan tokoh-tokoh proklamasi dengan diiringi dengan pagelaran musik. Jadi kita coba buat sejarah semenarik mungkin. Jadi untuk generasi milenial jangan takut dulu, jangan ragu dulu untuk mengetahui sejarah karena ada banyak cara menarik untuk mengetahui sejarah bangsa kita. Baik, Baik, kita bisa menggenggam dunia lewat betul. tangan kita ya Ya. Bu ya. Ayo kita cintai Iya. negara lewat sejarahnya. Terima kasih banyak Ibu telah berbagi informasi di Halo Indonesia. Selamat kembali bertugas dan tetap sehat.